Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus, Raja Gereja memberkati kita semuanya. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk membekali kita melakukan aktivitas kita. Sebelumnya, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hidup, memberikan nafas yang baru bagi kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami, dan Engkau juga memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi bekal kami dalam satu hari. Kiranya Tuhan berfirman, agar kami boleh layak untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Dikatakan demikian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, bagaimana pandangan kita mengenai ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah? Apakah cukup hanya dengan ketika kita rajin datang beribadah ke gereja setiap hari Minggu? Apakah ketika kita tekun berdoa? Atau ketika kita rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, itu sudah dapat kita sebut sebagai ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah? Ternyata menurut Yakobus, tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dalam nas ini dikatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, kehidupan yatim piatu dan janda-janda sungguh memprihatinkan, karena mereka tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat, dan semua kehidupan mereka
hanya bergantung kepada suami atau kepada seorang bapa. Sehingga ketika kehilangan suami atau kehilangan seorang bapa, maka hidup mereka menjadi terkatung-katung. Dan pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah jauh berbeda. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perubahan itu sangat mengalami banyak kemajuan. Saat ini banyak dari antara mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang baik. Mereka semakin terhormat, mereka juga memberikan perhatiannya terhadap pelayanan gereja dan membantu orang-orang miskin. Oleh karena itu, ibadah yang murni itu adalah kasih kita yang nyata kepada Tuhan melalui pelayanan, perhatian, dan kepedulian kita kepada orang-orang yang berkekurangan. Kasih yang nyata itu merupakan tugas kita bersama. Ketika kita mau melakukannya, disitulah kita memperkenalkan Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain, sehingga kita boleh menjadi berkat. Yakobus juga mengingatkan kita dalam melakukan hal tersebut, kita harus menjaga diri kita supaya tidak dicemari oleh dunia dengan motivasi yang salah dan untuk pencitraan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari kasih yang nyata itu? Menurut Amsal 19 ayat 17, ketika kita melayani mereka yang lemah dan ketika kita berbelas kasih kepada mereka, maka Tuhan akan membalas perbuatan kita. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4 juga berkata, ketika kita memperhatikan mereka, maka kita juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan yang berikut, dampak dari kasih yang nyata itu, bukti kalau kita memiliki roh Allah sehingga kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melayani Tuhan, buktikanlah kasih itu dengan cara melayani sesama sehingga mereka mengenal Tuhan dan dapat memuliakannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Tuhan masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat membuktikan kasih-Mu yang kami terima melalui kehidupan kami dengan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian kami bagi sesama kami yang membutuhkan. Kiranya berkat Tuhan juga boleh kami salurkan dalam kehidupan kami dan dalam persekutuan kami. Satu hari ini Tuhan berkati aktivitas kami, berkati dan keluarga kami, sehingga kami boleh senantiasa dilindungi oleh Tuhan jauh dari mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam satu hari ini, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.